sudah ready ya? Oh, tunggu cuman nalanya. Lari. Cuman nalanya. Hah? Cuman nalanya. Tuh, udah mantap di situ. Udah, itu mana bisa berlari lagi itu. Udah terkunci. Kembali lagi di channel Andi Agusman. Kali ini kita berjalan-jalan ke tempat tanaman karnivora, tanaman hias karnivora, yaitu di tempat Pak Jimmy. Nah, itu kita kemarin lihat di Instagramnya tanaman karnivora Palembang ya Pak ya? Iya. Iya. Terus kita kesini mau lihat-lihat tanamannya. Oh ya, sebelum memulai video ini, ada baiknya kalau yang belum subscribe dulu. Lalu kita intro dulu. Oh ya, Pak Jimmy. Ini kalau untuk apa tuh tanaman karnivora, awal suka memelihara ini gimana? Awal suka melihara tanaman karnivora itu sih sekitar tahun 2012. Itu karena lihat kantong semar. Kantong semar ya? Kantong semar. Bentuknya yang unik sama Venus flytrap. Itu ya. Seperti yang kayak ini. Oke. Kemudian Pak Jimmy, kalau kan dari suka ya? Iya. Suka, kemudian kalau jadi apa tuh? Di bisnis lah. Itu gimana? Oh, kalau yang itu kita pertama kali memang lebih ke hobi. Setelah banyak kan otomatis ya kita salurkan hobi kita itu ke orang-orang yang lain yang belum tahu. Nah, makanya itu dari hobi kita jadiin bisnis gitu. Bisnis ya? Iya. Oke. Kemudian Pak Jimmy, kalau untuk jenis tanaman di sini? Kalau untuk jenis-jenis tanamannya itu ada banyak macam. Tavor ini ada banyak jenisnya. Mungkin yang paling umum itu yang paling sering kita ketemui itu kantong semar. Kantong semar ya, kantong semar. Lalu yang lumayan populer nih itu Venus flytrap. Ada juga Drosera. Ada Sarracenia, ada Pinguicula, ada Utricularia, dan lain-lain, banyak macamnya. Iya Pak Jimmy, bisa dilihatin satu persatu nggak? Oh boleh. Sama apa tuh? Contoh tanamannya. Contoh tanamannya sama harganya kalau ini. Oh gitu ya. Masalahnya kan kadang kalau sudah kita ngomongin masalah tanaman, kan ini juga termasuk bisnis. Kadang kan kalau di video ini teman-teman itu tanya, oh ini harganya berapa, ini berapa. Oh gitu ya. Sekalian mungkin untuk kisaran aja kali ya, dari range harganya. Kalau untuk Venus flytrap sendiri itu mulai harga dari 200.000 sampai 500.000-an. 500.000. Tergantung ukuran dan jenis. Kalau kayak ini? Kalau yang untuk kayak gini aja ini 400.000 nih. 400.000 ya. Kalau yang ini 350.000. 350.000. Iya. Kalau yang lain, terus kita juga ada Sarracenia nih. Sarracenia yang kayak gini banyak macam juga. Ada yang tipenya merebah, montet, ada yang tinggi kurus gitu loh. Kalau ini? Nah, kalau yang untuk kayak gini ini kan Sarracenia purpurea venosa nih. Ini harganya 350. Ada yang tipe yang menjulang tinggi. Itu Sarracenia juga. Sarracenia juga. Ini Sarracenia rubra hybrid. Iya. Ini harganya 200.000. 200.000 ya. Iya. Ini tingginya masih bisa lebih tinggi lagi, bisa mencapai 1,5 meter. 1,5 meter. Corongnya itu bisa seukuran tikus masuk. Wow. Itu kalau di sini nggak ada yang besar lagi ya? Belum ada. Belum ada ya. Kita masih ini lebih kurang tingginya sekitar 40-50 cm nih. 40-50 cm. Iya. Yang lain? Kalau Utricularia ya? Utricularia sih sebenarnya agak kurang populer nih, karena dia lebih ke akuatik dan semi akuatik. Iya. Itu artinya itu yang lebih hidupnya di air. Iya. Karena kan kadang main aquascape juga kan? Iya, aquascape. Pernah dengar itu tanamannya kalau ditanam juga agak ribet memang di dalam air. Iya.
Nah, utricularia kita sendiri kita adanya di sini ya, mungkin agak belum rapi ya. Ini ada utricularia calcivida nih. Ini kebanyakan orang paludarium yang mainnya. Paludarium. Ya. Terus yang kantong semar. Ini kantong semar ya? Ya. Nah, ini kita ada kantong semar nih. Nah, ini keunikannya ini tiap-tiap jenis itu mempunyai bentuk ciri beda sendiri-sendiri untuk kantongnya. Seperti kayak ini beda nih. Ini jenis apa? Kalau yang ini kita silangan. Ini Mirabilis. Disilangkan sama Mirabilis X Rafflesiana. Ya, agak lebih ribet sudah mulai main jenis-jenisnya, udah main spesies sama spesies. Ini kalau makanannya? Oh, kalau untuk kantong semar sendiri itu mangsanya itu lebih ke semut. Semut ya? Semut. Wah, di rumah banyak semut. Kita bisa lihat contohnya langsung tuh di sini nih. Kalau mau lihat semut ya. Nah, ini kantongnya sedikit tidak beraturan karena memang jenisnya. Nah, ini boleh dilihat di kantong yang mana ya. Nih, kalau mau agak lebih di zoom banyak semut nih. Dia makan semut ya? Iya. Terus? Nah, kalau yang kayak gini. Terus mau jenis yang lain ya? Ya, jenis yang lain. Jenis yang lain kita ada Drosera. Drosera. Ribet dikit. Nah, kalau yang ini Drosera adelae jenisnya. Ini kebanyakan dia mangsanya itu lebih ke serangga-serangga terbang. Kayak nyamuk, lalat, ngengat, atau yang orang Palembang bilangnya agas. Agas ya, kecil-kecil itu. Yang kecil-kecil. Nih kalau mau dilihat ada nyamuk yang nempel tuh di sini nih. Nih ada nyamuk yang nempel nih. Oh iya, benar ada yang nempel. Ini kalau pagi-pagi banyak nih yang nempel. Banyak ya. Terus yang lain, Pak Jimmy. Terus yang lain lagi. Tadi sudah ada 1, 2. Saracenia udah, Venus sudah, Drosera udah, Utricularia udah. Lagi. Yang ini? Ini juga Drosera nih. Drosera ya? Tapi yang kecil ya? Ya, kalau yang ini Drosera juga, cuman dia tipenya ini Petiolaris. Petiolaris. Ya. Oke. Kalau yang ini juga lebih ke semut sama ke serangga-serangga kecil. Kalau ini harganya berapa? Ini kalau ini kisaran harganya ini kita kalau satuan itu sekitar 40.000. 40.000 ya. Ini makannya apa? Kalau yang ini semuanya itu lebih ke serangga sih, serangga-serangga kecil. Cuman kalau yang ini disesuaikan sama ukuran, kebanyakan semut sama agas. Agas ya. Satu ini ya? Satu ini 40.000. Kemudian yang lain. Ini pinguicula nih. Ini belum masuk tadi. Kalau ini pinguicula nih. Kalau ini pinguicula dia cara perangkapnya itu melalui daun ya. Ya, jadi ini daun ini dia sifatnya licin. Jadi kalau kita pegang nih ada sedikit kayak cairan-cairan yang licin. Itu kalau semut atau serangga-serangga kecil yang udah nempel itu nggak bisa keluar lagi. Oh, bukan kepleset ya? Nggak bisa lepas malah. Oh, nggak bisa lepas malah. Iya. Kalau mau dilihat ini banyak nih kan yang bekas-bekas serangga yang nempel-nempel. Dan cara perkembangbiakannya pun juga termasuk mudah. Harganya ini 50.000. 50.000 ya. Terus yang lain boleh. Yang lain. Ini malahan kalau banyak serangga nambah bagus ya di sini. Iya, nambah banyak serangga. Yang ini ya. Ini juga Drosera nih. Ini Drosera tapi jenisnya lain. Iya, kalau yang ini Drosera mungkin kita lihatnya seperti rumput ya. Cuman kalau yang ini benar-benar efektif ini kalau sama lalat sama nyamuk. Sama lalat sama. Iya, ini Drosera filiformis red. Kalau untuk harganya 75.000 per tanaman. Per tanaman ya, bukan sepot ini ya? Iya.
Ini kantong semar ini. Ini berapa? Oh, kalau kantong semar ini banyak macamnya tergantung dari jenis. Tergantung dari jenis dan silangan. Itu kisaran harga nih. Kalau untuk yang jenis-jenis biasa itu lebih kurang harganya mulai dari untuk anakan bibitan itu mulai dari harga 100.000 sampai 200.000. Kalau yang anakan ini yang sudah dewasa? Iya, ini yang sudah dewasa. Kalau yang untuk anakan biasanya kayak gini nih. Oh, itu ya. Imut-imut. Masih imut-imut. Untuk anakan yang kayak gini nih ukurannya. Kisaran harga dari 100 sampai 200 tergantung jenis. Tergantung jenis ya. Iya. Kalau yang udah dewasa kayak gini, ini harganya bisa mencapai 250 sampai 1 juta. 1 juta. Wow. Ada yang lain? Itunya, Pak? Kalau yang lain lagi Pak Jimmy, kalau untuk favorit Bapak sendiri tanaman karnivora ini apa? Kantong semar. Kantong semar ya? Iya. Nah, jadi Pak Jimmy favoritnya kantong semar ya? Iya. Yang kayak ini tadi ya? Iya, itu kantong semar, dalam itu juga kantong semar, itu juga kantong semar. Ini yang digantung-gantung juga kantong semar semuanya. Oh iya, kantong semar. Ini kantong semar. Iya. Kalau ini Pak Jimmy, untuk favorit paling banyak orang yang paling banyak orang dibeli, dicari, beli itu Venus flytrap. Venus flytrap. Iya. Kenapa? Karena itu bentuknya yang unik. Bentuknya unik. Dan juga kebanyakan orang populernya itu melalui Google atau internet. Oh iya. Ya lagi juga kalau saya nonton itu kalau dia dikasih serangga langsung iya. Gitu ya. Kalau itu sih kalau yang ini mereka otomatis datang sendiri mangsanya. Kalau yang itu kan nunggu datang baru langsung kena tangkap. Kalau untuk apa ya? Pemeliharaannya kalau aku ngeliat kayak agak ribet ya kalau pemeliharaannya sebenarnya malah termasuk cukup mudah. Cukup mudah ya? Ya, karena tanpa menggunakan pupuk, cukup sinar matahari sama tatakan air aja. Ya, karena kalau ini ya, kalau saya lihat katanya airnya itu harus air khusus gitu. Airnya air hujan atau air RO non mineral. Ya, bisa kita pakai itu air buangan AC itu yang gratisan. Iya, dari air hujan langsung. Air hujan juga kayak bisa. Ini langsung. Semua perawatan di sini di sini full matahari, full outdoor. Jadi nggak pakai pupuk-pupukan juga, nggak pakai penghalang-penghalang gitu. Terus kalau kayak ini dianya apa tuh? Kan ada pot, sudah itu ada nampan lagi. Ya, ini kan tatakan airnya nih. Itu fungsinya itu biar tanaman ini kan selalu kena matahari nih. Biar nggak kering aja medianya. Nggak kering ya. Kalau ini paranet ini untuk beberapa yang memang tidak memerlukan sinar matahari yang banyak. Itu ya. Gitu. Kayak apa kalau yang nggak banyak matahari? Kayak Venus flytrap itu dia kalau benar-benar full outdoor, full matahari itu kebanyakan daunnya gosong. Gitu. Gosong ya. Cepat gosongnya. Jadi makanya ditaruh paranet itu untuk menghalangi. Jadi yang masuk cuman ya secukupnya aja. Secukupnya aja ya. Kalau kayak ini besarnya seperti apa sih? Kalau yang ini besarnya, ini boleh dibilang udah ukuran yang terbesar ini. Terbesar ya? Iya. Terbesar. Kalau untuk secara ukuran sendiri itu kantong semar yang benar-benar bisa besar. Besar ya? Ya. Untuk beberapa jenis sendiri ada yang bisa sampai ukurannya itu sebesar botol aqua yang 1,5 liter. Kantong semar ya? Jadi 1 gentong. Iya. Terus kalau ini kan merawat kan, bagaimana kalau mengembangbiakannya? Kalau untuk pengembangbiakannya itu tergantung dari jenis-jenisnya sendiri. Kalau ada beberapa jenis yang bisa di stack, ada yang memang harus melalui biji. Ya. Kalau untuk kantong semar itu bisa dari biji, bisa melalui stek batang. Jadi batang yang udah panjang, misalnya kalau kita mau potong tinggal potong aja, tinggal stek aja ya. Biasa. Kalau yang biji? Kalau yang biji itu biasanya kita kayak Drosera.
Drosera ini kan dia kan produksi bunga nih. Ini bunganya, contoh bunga. Itu kalau bunga udah matang, dia biasanya berkembang biak sendiri, mengawin diri sendiri. Jadi bisa langsung dipanen. Biasanya kalau udah calon bunganya itu cuma hidupnya sehari. Jadi kalau dia udah kuncup lagi, tinggal nunggu matang aja sampai hitam. Jatuh. Nanti kalau udah hitam, tinggal kita bisa panen bijinya. Bijinya itu ukurannya sangat kecil. Kecil ya. Ya, lebih boleh dibilang mirip debu, mirip biji pasir jadinya. Iya, kecil. Nah, sama bijinya. Oh, itu biji kantong semar ya? Iya. Kalau yang ini kita harus kalau untuk kantong semar sendiri kita harus butuh 2 jenis kelamin. Karena tiap kantong semar itu mempunyai jenis kelamin yang berbeda-beda. Sama kayak hewan ya? Iya, jadi ada jantan dan betina. Kalau yang ini kebetulan betina ini. Kayak Pokemon. Sprout. Ya, makanya itu kalau untuk kantong semar sendiri itu asik sebenarnya. Kita bisa mencoba-coba gitu loh, ngawinin beda-beda spesies, beda-beda macam. Iya. Yang ini? Kalau yang ini yang mana? Yang ini cowok, Cak? Kalau yang ini cewek ini. Cewek ya? Cewek. Ada yang cowok? Kalau yang cowok kita nggak punya. Jadi terkadang kita di antara hobis itu saling tuker-tukeran gitu loh. Ya? Bisa saling minta, misalnya ada jantan nggak? Nanti dikirimin gitu loh. Ya. Oke. Kalau ini kan agak itu, kalau untuk beli tanaman di sini, gimana caranya? Oh, kalau saya sendiri bisa langsung datang ke tempat saya. Bisa juga melalui IG, bisa juga melalui Tokopedia. Tokopedia. Iya. Tokopedianya apa? Kalau Tokopedia search aja kita Jimbo Tavor. Jimbo Tavor ya. Iya, kalau untuk di IG sendiri @tanaman karnivora Palembang. Oke. Gitu. Ini kantong semar asli Sumatera Selatan. Nepenthes mirabilis. Di daerah mana nih endemiknya? Ini sih bukan endemik ya, tapi banyak tersebar di seluruh Indonesia. Cuman yang kebetulan yang jenis yang ini, Nepenthes yang ini kita juga ambilnya dari Sumsel sendiri. Air ya, itu yang kantong semar ya? Kantong semar ya. Ini kita perbanyakan secara stek air. Ini akarnya sudah mulai metu nih. Ini akarnya sudah mulai kelihatan nih. Kecil. Semai kantong semar. Semai biji kantong semar. Yang kayak apa, jerami itu ya? Iya. Ini biji-biji kantong semar semua nih. Itu ya. Itu ini. Kalau ini Drosera juga nih. Drosera ya. Nyempil. Itu Venus flytrap. Venus flytrap tuh di buku pelajaran sekolah kalau salah banyak. Dia Jadi kebanyakan yang beli kadang bapak-bapak atau anaknya gara-gara lihat itu. Oke, untuk komunitas sendiri untuk tanaman karnivora itu kita di Facebook grup ada namanya Komunitas Tanaman Karnivora Sumsel atau ya? KTKS. Ya. Tinggal search aja lalu join. Oke, begitu saja perjalanan kita ke tempat tanaman hias karnivora Palembang di rumah Pak Jimmy. Nah, kalau ada ide, saran atau pertanyaan boleh komen di bawah. Nanti ada itu kita jawab, kalau itu bisa sama Pak Jimmy nanti. Kalau ada pertanyaan saya tidak bisa jawab. Kemudian jangan lupa like video ini dan subscribe channel kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.